Suara langkah seorang wanita memasuki kediaman Erlangga Danupraja di kota Sydney. Di belakang wanita itu, Ramapati Danupraja hanya bisa menggeleng melihat kelakuan sang istri sejak mendapatkan kabar dari Ferdinand dan Alex tentang Elang yang turun langsung menghadapi penculik Felix. Hati wanita itu tidak bisa tenang. Demikianlah seorang ibu. Terkadang mereka harus bersikap seolah-olah tidak peduli tentang keadaan sang anak, semata-mata ingin mengetahui sikap sang anak dalam mengambil keputusan. Tapi percayalah, sisi terdalam dari seorang ibu tetaplah mengkhawatirkan anak mereka, meskipun nyatanya usia mereka tidak lagi muda. Brak, suara pintu yang disentak dengan keras mengagetkan Elang dari tidur sorenya. Pria itu baru saja datang ke rumah Alana untuk mengantarkan beberapa makanan yang ia pesan dari koki rumah. Dasar anak nakal, bukankah ibu sudah mengatakan jangan bertindak gegabah dengan menjadi sok jagoan di negara ini? Teriak Hana karena terlalu khawatir. Ibu mengagetkanku saja. Aku tidak apa-apa, Bu. Ibu lihat sendiri, aku dalam keadaan baik-baik saja. Lagi pula sebenarnya itu bukan masalah serius. Kupikir hanya masalah kesalahpahaman saja, balas Elang. Jangan pernah lakukan ini sekali lagi. Kamu sedang tidak berada di negaramu sendiri. Segala hal yang terkait dengan tindakan yang akan kamu lakukan dibatasi oleh peraturan yang berlaku di negara ini. Iya, aku tahu. Maka dari itu, aku sudah tidak sabar untuk memindahkan Alana ke Indonesia agar aku bebas melakukan apapun kepadanya, kata Elang. Apa maksudmu mengatakan bebas melakukan apapun? Tanya sang ibu dengan ekspresi tajam. Jangan terlalu berpikiran buruk kepada putramu ini, Ibu. Aku tidak seburuk yang ibu pikir. Sebaiknya kita segera bersiap karena acara malam ini akan digelar tepat pada pukul 7 malam, kata Elang. Sewaktu ditelepon tadi kamu mengatakan sedang mengantarkan Alana memeriksakan kandungannya. Ibu ingin mengetahui kondisi Alana dan calon cucu ibu, kata Hana yang kemudian segera duduk di sebuah kursi di dekat ranjang putranya. Semuanya baik-baik saja, Bu. Tetapi hari ini aku sangat bahagia mendengar pemberitahuan dokter, dan kebahagiaanku ini berkali-kali lipat dari kebahagiaan yang selama hidup pernah kualami, kata Elang dengan mata berkaca-kaca yang membuat Hana semakin yakin bahwa putranya sedang berbahagia. Ada apa? Kamu tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya, El. Iya, Bu, aku sangat bahagia. Dokter mengatakan bahwa Alana sedang mengandung 3 bayi di dalam rahimnya. Hal apa? Kini Hana Laurencia dibuat shock oleh kalimat yang diucapkan putranya. Wanita itu menutup mulutnya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah kebahagiaan yang sangat besar telah didapatkannya, dan itu memang sebuah kenyataan. Jadi ibu akan mendapatkan 3 orang cucu sekaligus dari kalian? Tanya Hana yang masih saja merasa tidak percaya. Padahal jantung wanita itu berdebar keras karena euforia yang dirasakan. Kebahagiaan yang membuncah membuat ketegangan pada wajahnya juga pada tubuhnya. Ibu bingung bagaimana harus mengekspresikan kebahagiaan ini. Rasanya bagaikan melompat tinggi ke angkasa. Sebenarnya kami berharap memiliki anak lagi selain dirimu, El, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Sekarang ibu mengerti bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah dari kemauan dan harapan manusia, kata wanita itu yang tidak lagi bisa menyembunyikan kebahagiaan dengan langsung merengkuh tubuh sang putra ke dalam pelukannya. Suara isak tangis bahagia yang terdengar dari wanita itu membuat El tersenyum lebar. Tekadnya untuk mendapatkan hati Alana kembali semakin besar karena didorong oleh kebahagiaan yang diharapkan oleh sang ibu. Ada apa ini? Kenapa kalian berpelukan seperti itu? Kenapa ibu menangis, El?
Awas saja jika kamu membuat wanita yang ayah cintai menangis, kata Ramapati Danupraja yang masuk ke dalam kamar ketika mendengar suara tangisan sang istri dari luar. Ibu, sudahlah, jangan menangis terus. Ibu lihat sendiri kan, laki-laki kesayanganmu itu mengancamku. Dia berpikir aku menyakitimu. His, kata Elang yang kemudian melepaskan pelukan tubuhnya dari sang ibu. Sayang, aku memiliki berita yang sangat bagus untuk kita, kata Hana yang kemudian menghampiri suaminya, kemudian merengkuh lengan itu dan menyandarkan kepalanya di bahu Ramapati. Elang yang melihat kelakuan orang tuanya itu hanya mendesis lirih. Ada kecemburuan dan rasa iri di hatinya melihat pemandangan itu, tetapi ia merasakan kebahagiaan melihat cinta yang sangat besar dimiliki oleh kedua orang tuanya. Diam-diam pria itu berharap kelak ia dan Alana bisa memiliki cinta sebesar itu. Ada apa? Kenapa kamu mengatakan berbahagia, tapi suara isak tangismu sampai terdengar dari luar? Tanya Ramapati yang kemudian membimbing istrinya duduk di atas sofa yang terdapat di dalam kamar milik putranya. Kita akan mendapatkan 3 orang cucu sekaligus, sayang, jawab Hana yang kemudian melebarkan senyumnya meskipun masih tersisa air mata di sudut matanya. Ramapati mengernyit bingung. Apakah putramu itu sudah melakukan perbuatan buruk menghamili 3 orang wanita sekaligus? Tanya Ramapati yang otaknya belum terkoneksi dengan baik. Elang yang mendengar pertanyaan ayahnya hanya mampu mencepik kesal. Ia ingin memberikan kesempatan kepada ibunya untuk menjelaskan sendiri kepada suaminya itu. Bukan begitu, sayang. Elang tidak mungkin mau menebar benihnya sembarangan. Putra kita itu masih sedikit memiliki iman. Ia hanya memberikan benihnya untuk Alana, dan saat ini benih putra kita yang ditanam di rahim Alana oleh Felix Orlando telah berkembang dan tumbuh menjadi 3 janin. Untuk 7 bulan yang akan datang kita akan mendapatkan 3 cucu sekaligus, kata Hana dengan mata berbinar. Ramapati tersenyum tipis. Pria itu tidak ingin menampakkan kebahagiaan yang sebenarnya tengah dirasakannya. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan putranya ini merupakan tindakan ilegal yang bisa saja mendapatkan balasan murka oleh Alana suatu saat nanti. Baru kali ini kamu menjadi berguna sejak 30 tahun lebih ibumu melahirkanmu, kata Ramapati tersenyum tipis. Jangan iri karena sekali aku menebar benih bisa menghasilkan 3 malaikat, sedangkan ayah hanya bisa menghasilkan 1 saja, balas Elang tidak mau kalah. Apakah ibumu belum mengatakan bahwa saat ini kami juga sedang melakukan program kehamilan, ejek Ramapati. Itu sama sekali tidak lucu. Jika sampai kalian melakukan hal itu, maka aku bersumpah tidak akan mengizinkan kalian melihat anak-anakku. Aku akan mengajak mereka tinggal di Paris di rumah nenek, ancam Elang. Sudahlah, lupakan perdebatan kalian kali ini. Aku ingin ke rumah Alana dan melihat kondisinya, kata Hana. Tidak usah, Bu. Lagi pula nanti malam kita akan bertemu di hotel. Oh ya, aku juga ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu terkait permintaan Alana. Aku sudah berjanji mengabulkannya, tetapi belum mengatakan ini padamu. Permintaan apa? Aku pasti akan mengabulkan permintaannya, balas Hana. Alana meminta seluruh hasil produksi yang akan diproduksi besok diserahkan kepada seluruh panti asuhan yang ada di Sydney ini, jawab Elang. Apakah permintaan sepele itu saja kamu tidak bisa menjawabnya? Tuduh sang ibu. Aku katakan padanya untuk mendistribusikan pakaian-pakaian itu tidak hanya dari hasil produksi besok, tetapi jika hasil produksi selama seminggu, jawab Elang. Sepertinya ibu akan menyuruh para desainer di perusahaan untuk mendesain baju-baju khusus bayi kembar, kata Hana dengan ekspresi bahagia. Semua tentang desain perusahaan kuserahkan pada Alana dan ibu. Tetapi selain produksi pakaian bayi, aku juga ingin agar Alana memakai brand King Arah di setiap momen yang dia jalani. Jadi produksi pakaian ibu hamil juga harus ditingkatkan dan semuanya harus sesuai dengan kepribadian Alana.
Anakmu ini sudah terjangkit sindrom bucit akut sayang, kata Ramapati mencibir. Saat ini kalian bebas mengejekku, tetapi jika anak-anakku sudah lahir, aku pastikan kalian akan lebih bucin pada anakku. Jangan mengumbar kemesraan selama tinggal di rumah ini, karena itu bisa membuatku melakukan dosa enak, desis Elang yang memilih meninggalkan kamar karena merasa malu sendiri dengan orang tuanya yang bersikap sangat mesra meskipun dalam hati pria itu bahagia. Alana benar-benar tak menyangka kenapa selera makannya begitu aneh. Perutnya tidak bisa menikmati menu masakan negaranya. Ketika menyentuh meja makan, pikirannya selalu melanglang buana membayangkan menu makanan yang berasal dari Indonesia, seperti saat ia tadi ingin makan dan kehilangan selera. Kehadiran Elang yang tiba-tiba ke rumah sebenarnya tidak ia harapkan, tetapi begitu pria itu meletakkan sebuah kotak bekal di atas meja, mendadak perutnya tidak bisa dikendalikan. Ia ingin makan, dan makanan itu adalah ayam bakar madu dan sambal lalapan yang menggugah selera. Alana ingin menolak, tapi keinginan yang berasal dari dirinya tidak lagi bisa dikendalikan. Bibi senang sekali karena Nona makan dengan lahap, kata Bibi Molly dengan senyum lega. Selain melihat betapa lahapnya sang Nona yang sedang hamil, sedang menikmati makanan, wanita itu juga bahagia karena sikap Alana kepada Elang jauh lebih manusiawi meskipun belum bisa dikatakan membaik. Aku benar-benar tidak ingin makan selain makanan negara ayah. Bibi, ini sungguh aneh. Kenapa di rumah Elang bisa ada koki yang pintar memasak menu Indonesia? Paman Edward tidak bisa sesempurna ini masak menu Indonesia, kata Alana yang masih belum berhenti menikmati makanan yang menjadi kesukaannya itu. Mungkin Tuan Erlangga memang memperkerjakan koki dari Indonesia, Nona. Mungkin juga dia itu memang tidak begitu suka menyukai menu-menu modern. Dia menyukai menu makanan tradisional, dan sayangnya menu-menu itu selalu terbayang dalam pikiranku. Aku tidak bisa berhenti makan, Bibi. Bagaimana jika aku nanti menjadi sangat gemuk? Tubuh Nona itu sangat langsing, hanya berisi di bagian tertentu saja, jawab Bibi Molly sambil menunduk. Ya, ini ku mulai bengkak, tidak nyaman. Aku tidak lagi bisa memakai karena merasa tidak nyaman. Jika anakku nanti lahir, bagaimana aku menyusui mereka, Bibi? Mereka pasti akan menangis karena berebut minum, kata Alana sambil menggeleng saat membayangkan bayi-bayi yang lucu sedang menangis karena berebut sumber kehidupan mereka. Nona tidak sendiri, Bibi pasti akan membantu Nona melewati kesulitan itu. Yang terpenting Nona harus fokus pada kesehatan dan juga menjaga mood agar tetap baik dan bahagia, ucap Bibi Molly pelan. Sebenarnya aku itu masih saja merasa heran kenapa El bisa membeli rumah di sebelah itu. Tapi terserahlah, ia bingung menghabiskan uangnya, Bibi. Dia itu sangat kaya, seolah tanpa bekerja uangnya tidak akan habis. Nona juga kaya. King Louis Company itu sangat besar. Tapi aku sudah lelah, Bibi. Aku mulai lelah mengurus perusahaan. Sejak dulu pikiranku diforsir untuk bekerja dan bekerja. Aku hampir tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hidup. Aku tahu itu semua karena banyak orang yang bergantung padaku untuk hidup. Tanpa mereka tahu, aku juga tersiksa. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Alana, seolah sebagai gunung Merapi yang memuntahkan lahar. Bibi Molly terdiam. Wanita itu memahami mood ibu hamil memang mengalami pasang surut, dan ia tahu sejak dulu Tuan Louis memang selalu mencekoki sang cucu dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Pria tua itu selalu beranggapan bahwa uang bisa mengatur kehidupan. Permisi Nona, ada tamu yang datang ke rumah, kata seorang gadis muda berseragam maid. Aku sedang tidak ingin menerima tamu karena sebentar lagi
akan istirahat dan nanti malam aku ada acara penting. Suruh saja tamu itu datang besok, balas Alana dengan nada sedikit kesal. Tapi mereka memaksa Nona. Dua wanita itu bahkan sempat beradu mulut dengan penjaga keamanan di depan. Lirih Matt itu sambil menunduk karena ketakutan. Siapa mereka? Kenapa mereka lancang sekali beradu mulut dengan orang di depan dengan orang di rumah ini? Mereka mengaku sebagai ibu dan saudara Nona. Terdiam, Alana masih terdiam dengan ekspresi yang mulai berubah. Setelah bertahun-tahun tidak saling menyapa, kenapa mereka memiliki keberanian datang ke rumahnya? Apakah ayahku ikut? Tanya Alana, masih berusaha bersikap tenang karena ia tahu sisi terdalam hatinya mulai bergejolak. Bayangan foto-foto Alana di kamar hotel bersama Elang kembali terlihat jelas di pelupuk mata. Begitu pula penghinaan demi penghinaan yang diucapkan oleh Arumi. Semua itu menjadikan bara yang telah padam itu kembali tersulut. Tuan Dirgantara Abiyaksa, ikut Nona. Mereka pasti mengancam ayahku lagi. Kenapa ayah masih saja takut dengan ancaman mereka? Ini membuatku terkadang membenci ayah, Bibi. Dia itu tidak pernah bisa bersikap tegas sebagai seorang pria. Seharusnya ia memiliki sedikit ketegasan menghadapi istrinya yang licik itu, bukan malah takut, ucap Alana yang tidak lagi bisa menahan diri. Nona tenang, jika Nona tidak mengizinkan mereka masuk, saya akan menyuruh Paman Jason untuk menolak kedatangan mereka, kata Bibi Molly yang mencoba menenangkan hati Alana dengan cara mengelus pelan lengan gadis itu. Alana menarik nafas panjang, kemudian melepaskan berkali-kali hingga ia merasa sedikit tenang. Mereka adalah keluargaku, suruh membuka gerbang, biarkan mereka masuk, kata Alana kepada gadis muda itu. Tidak lama kemudian gadis muda itu berlalu. Apakah Nona yakin hendak menemuinya? Tanya Bibi Molly yang masih saja merasa khawatir. Iya Bibi, bagaimanapun mereka adalah keluargaku. Ada ayah di sana. Bisa kubayangkan perasaan ayah ketika tahu aku mendengar telah menolaknya. Meskipun dia mengerti alasanku, pasti dalam hati dia berharap aku berubah. Setelah berkata demikian, gadis itu berdiri. Ia sempat mencuci tangannya ke wastafel sebelum akhirnya berjalan ke ruang tamu rumah. Untung saja kondisi perutnya sudah kenyang. Jika tidak, ia pasti akan mudah terpancing emosi. Dua wanita itu begitu takjub ketika menatap sekeliling rumah yang dipenuhi barang mewah. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang telah mereka lukai perasaannya selama bertahun-tahun ternyata hidup dalam kondisi berkelimangan harta. Terlihat dari mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi. Ternyata putri kesayanganmu itu orang kaya, Dirga. Jika demikian, kenapa kamu merasa bingung menghadapi masalah perusahaan beberapa waktu lalu? Sindir Arumi. Wanita itu hanya tidak tahu saja jika sang suami telah mengetahui kebusukannya, juga affair yang ia lakukan dengan direktur keuangan perusahaan. Memangnya apa yang menurutmu bisa kulakukan? Tanya Dirgantara Abiyaksa, pura-pura padahal dia mengerti betul kemana arah pembicaraan sang istri. Jangan berlagak bodoh, kamu bisa meminta bantuan putrimu, balas Arumi. Benar sekali, mobil Alana hampir tidak ada yang jelek. Beruntung sekali hidupnya, respon Andrea. Kalian seharusnya memiliki sedikit saja rasa malu setelah semua yang kalian lakukan padanya. Bisa-bisanya memiliki pemikiran gila seperti itu. Awas saja jika tingkah kalian membuatku malu, ancam Dirgantara. Pandangan mereka sama-sama bertemu. Arumi menahan nafas ketika mengetahui kenyataan di hadapannya. Gadis 20 tahun yang 4 tahun lalu terluka oleh dirinya saat ini terlihat berbeda, jauh lebih cantik, dan tatapan tajamnya masih menjadi magnet yang ampuh untuk membuat seseorang berpikir untuk berbuat kesalahan padanya. Selamat datang di rumahku, ayah, ibu, dan kakak, sapa Alana
dengan senyum lebar yang tentu saja ia paksakan. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan kelembutan, tapi Dirga tahu bahwa sambutan itu ibarat kalimat pengantar kematian bagi mereka. Senyum misterius Alana disertai kilatan tajam matanya sudah cukup membuktikan bahwa putrinya sebenarnya masih terluka.